Ya, memang sudah seharusnya himbauan Presiden ini lebih bertaring dan mampu diterjemahkan para bawahannya untuk memberantas narkoba. Ini sayang sekali ya kalau perintah Presiden hanya bermakna himbauan semata, tapi gagal dalam pelaksanaan di tingkat lapangan. Bahkan, sebuah jejak pendapat yang diselenggarakan Lingkaran Survei Indonesia menghasilkan fakta dan data bahwa popularitas Presiden SBY terus menurun. Apa penyebabnya? Berikut laporan khas redaksi pagi. Tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali turun signifikan. Setidaknya itulah data dari hasil survei terkini versi Lingkaran Survei Indonesia yang dilansir minggu ini. Untuk pertama kalinya, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan SBY berada di bawah 50% untuk tahun 2011. Lembaga yang sama pernah melansir hasil survei yang sama pada tahun 2010 lalu, di mana tingkat kepuasan masih di kisaran 63%. Dari hasil jajak pendapat, setidaknya ada 4 sebab mengapa popularitas pemerintahan SBY merosot di mata rakyat. Pertama, terkatung-katungnya sejumlah kasus besar, sebut saja kasus Munir, kasus Bank Senturi, kasus penyerangan Ahmadiyah, hingga skandal korupsi kader Partai Demokrat Nazarudin. Kedua, SBY dianggap terlalu reaktif dan gemar curhat atas kasus yang menyerang dirinya, mulai dari menanggapi SNS Nazarudin hingga curhat janji Presiden tidak naik. Ketiga, tidak adanya operator politik SBY karena karakter Wapres Budiono cenderung pendiam dan kinerja kabinet yang masih lemah. Keempat, skandal korupsi yang justru terjadi di lingkaran inti Partai Demokrat yang selama ini gencar menyuarakan pemberantasan korupsi. Apalagi keengganan Nazarudin memenuhi panggilan KPK menjadi faktor penguat lemahnya kepercayaan publik. Kasus penanganan terhadap Nazarudin itu dianggap sebagai blunder. Jadi bagaimana mungkin SBY berjanji akan berdiri paling depan dalam penanganan korupsi, tetapi dalam tubuh partainya sendiri terindikasi korupsi. Nah, itu menjadi faktor pemicu juga penurunan SBY. Tentunya sebelumnya, dari sebuah jajak pendapat, popularitas pola dan gaya kepemimpinan Soeharto mengungguli kepemimpinan Soekarno, Mega, Gus Dur, Habibie, dan SBY. Pengumpulan data dilakukan dalam kurun April hingga Mei 2011. Data ini terungkap dari 1.200 responden yang dipilih secara acak atau random sampling. Jajak pendapat ini dilakukan untuk peringati 13 tahun reformasi. Survei untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap rezim era reformasi dibandingkan Orde Baru dan Orde Lama. Tingkat kepuasan itu tingkat ketidakpuasan itu paling tinggi. Ya, sekali lagi itu di bidang ekonomi dan di bidang hukum. Karena itu menurut saya ya prioritas Pak SBY ini kalau mau rebound ya, mau cepat supaya angkanya bisa kembali ke titik aman, bahkan kepada titik yang memuaskan masyarakat, itu adalah penanganan masalah-masalah bidang hukum dan masalah-masalah bidang ekonomi. Untuk kembali mengangkat pamornya yang kian pudar, Jenderal Bintang 4 ini memerlukan sebuah tindak nyata dengan hasil gemilang yang pro rakyat. Tapi, bila orang nomor 1 di Republik ini masih saja berkutat seputar retorika dan sibuk memoles pencitraan, maka bukan tidak mungkin era keemasan partai yang kini tengah menikmati tampuk kekuasaan bakal berakhir pada pemilu 2014 mendatang. Lia Maharisa, Anggi Yuda, Jakarta. Kita beralih ke